gue lagi di Batu dan gue lagi cari haters. Kok hatersnya nggak ketemu ya? Kayaknya hatersnya masuk gua semua. Jujur janggal nih gol nih. Klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung benar-benar tampil menggila. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung tampil kesetanan dan sukses membantai Madura United dengan skor telak 5-0. Sejak peluit awal dibunyikan, Maung Bandung langsung tancap gas. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Madura United dibuat tak berkutik. Lini pertahanan mereka terus digempur, sementara Persib bermain dengan tempo tinggi, determinasi kuat, dan penyelesaian akhir yang sangat efektif. Gol demi gol tercipta dengan skema permainan yang begitu rapi. Kombinasi umpan cepat, pergerakan tanpa bola yang cerdas, hingga finishing klinis membuat stadion bergemuruh sepanjang laga. Dukungan luar biasa dari bobotoh seakan menjadi energi tambahan yang membuat Persib tampil percaya diri. Sepanjang pertandingan, Madura United terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan ketat dari lini tengah Persib memutus aliran bola, sementara lini belakang tampil disiplin tanpa memberi ruang berarti. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 5-0 tetap bertahan. Kemenangan spektakuler untuk tuan rumah. Atas hasil fantastis ini, Persib Bandung semakin memantapkan posisinya di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin. Mereka kini unggul dari Persija Jakarta yang menguntit dengan 50 poin, serta Borneo FC Samarinda yang mengoleksi 49 poin. Persaingan di papan atas semakin memanas, namun dengan performa segarang ini, Persib jelas mengirimkan pesan tegas kepada para rival. Gelar juara bukan sekadar mimpi. Maung Bandung siap menerkam siapapun yang menghalanginya. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian melihat penampilan luar biasa Persib ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Berkat Persib dan Dewa United, ranking Liga Indonesia melonjak drastis. AFC sampai dibuat takjub. Kabar sangat baik kini datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait ranking kompetisi Asia terbaru. Sebagaimana yang diketahui, belum lama ini, AFC telah merilis secara resmi daftar ranking kompetisi Asia terbaru. Dalam hal ini, Liga Indonesia pun mengalami lonjakan signifikan dengan naik 7 tingkat dari periode sebelumnya. Liga Indonesia yang diwakili Super League kini menempati posisi ke-18 dengan koleksi 26,99 poin. Posisi itu meningkat jauh karena sebelumnya kompetisi di tanah air berada di urutan ke-25. Bagi Super League, ini adalah poin tertinggi yang diraih Indonesia dalam 7 musim terakhir sejak 2017. Posisi Super League pun jadi kompetisi dengan peningkatan ranking tinggi hingga dipuji oleh AFC itu sendiri. Arab Saudi memimpin peringkat pertengahan musim kompetisi klub putra AFC 2025-2026, sementara Indonesia mencatatkan peningkatan yang sangat besar, tulis AFC dalam laporannya. Kenaikan peringkat Liga Indonesia ini tak lepas dari pencapaian Persib Bandung dan Dewa United di kompetisi Asia musim ini. Persib yang sukses tembus babak 16 besar AFC Champions League 2 cukup memberikan dampak positif. Sementara Dewa United yang sampai saat ini masih bertahan di AFC Challenge League juga turut ikut serta dalam kenaikan ranking Liga Indonesia ini. Selain itu, posisi ke-18 ini membuat Indonesia kini ada di atas Hong Kong dan punya kans besar untuk menambah slot di kompetisi Asia musim 2027 mendatang. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tahu akan talenta luar biasanya, Vladimir Fujovic tidak kaget dengan perkembangan pesat Beckham Putra. Sebagaimana yang diketahui, saat ini, sosok gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, cukup mencuri perhatian.
Hal ini bukan tanpa alasan. Performa Beckham terus menunjukkan grafik yang meningkat dari musim ke musim bersama Persib. Gelandang muda yang satu ini tidak hanya tampil penuh energi, tetapi juga semakin matang dalam mengambil keputusan di lapangan. Visi bermainnya berkembang, distribusi bolanya lebih tenang, dan kontribusinya dalam membantu serangan maupun bertahan semakin terasa. Ia bukan lagi sekedar pemain muda potensial. Kini ia menjadi bagian penting dalam skema permainan Persib. Kepercayaan yang diberikan pelatih dijawab Beckham dengan performa konsisten di setiap pertandingan. Entah sebagai starter maupun coming off the bench, ia selalu mampu memberikan dampak. Mobilitasnya tinggi, berani duel, dan punya determinasi kuat yang membuat sektor sayap Persib semakin hidup. Perkembangan inilah yang membuat namanya semakin sulit diabaikan di level nasional. Beckham Putra kini hampir selalu menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam beberapa agenda terakhir. Konsistensinya di klub menjadi alasan kuat mengapa ia terus dipercaya memperkuat Garuda. Melihat hal ini, legenda Persib Bandung, Vladimir Fujovic, mengaku tidak kaget dengan perkembangan Beckham Putra. Pujian ini bukan tanpa sebab Vlado sudah mengenal sosok Beckham Putra dan talentanya sejak masih bermain di level akademi. Saking mencuri perhatiannya, Vladimir Fujovic bahkan mengaku sempat menawarkan Beckham Putra muda untuk mendapatkan panggilan dari Indra Syafri yang saat itu menukangi timnas Indonesia U19. Namun sayang, saat itu Beckham masih terlalu muda untuk generasinya. Dan secara fisik, adik dari Gian Zola itu pun dinilai masih belum ideal saat itu. Anak itu sangat menjanjikan dan dia berkembang menjadi pemain yang sangat baik. Saya tidak kaget. Saya tahu dia adiknya Gian Zola. Jika saya tidak salah, pada 2016 atau 2017, saya menyarankan Indra Syafri untuk dipanggil ke timnas Indonesia kelompok usia. Tapi saat itu Beckham jauh lebih muda dari generasinya. Dan saat itu badannya tidak kayak sekarang. Dulu dia lebih kurus. Ungkap Vladimir Fujovic. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian terkait penilaian Vlado terhadap Beckham ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Skuad Garuda dikawal pelatih baru. Mark Klok yakin timnas Indonesia mampu berbicara banyak di FIFA Series. Kapten Persib Bandung, Mark Klok mengungkapkan isi hatinya jelang bergulirnya turnamen FIFA Series yang akan berlangsung di Indonesia. Mark Klok yakin publik sepak bola Indonesia sangat menantikan kiprah pelatih baru timnas, John Herdman. Belum lama ini, jadwal turnamen FIFA Series sudah dirilis dan ajang ini akan mengisi FIFA Matchday pada bulan Maret 2026. Indonesia pun terpilih menjadi salah satu tuan rumah dari 11 negara lainnya dan ajang ini akan digelar pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang. Ajang ini juga mempertemukan berbagai negara dari 6 konfederasi. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup yang diisi oleh Bulgaria, Kitts Nevis, dan Kepulauan Solomon. Nantinya pertandingan yang digelar di Indonesia akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mark Klok mengungkapkan ajang ini tentu akan menarik perhatian publik sepak bola Indonesia untuk melihat perkembangan skuad Garuda di tangan John Herdman. Apalagi ajang ini juga akan menjadi debut bagi John Herdman setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala skuad Merah Putih. Saya pikir turnamen itu sangat penting karena semua tahu ada staf kepelatihan baru. Kalau ada staf kepelatihan baru, semua mulai dari kosong lagi dengan filosofi berbeda, dengan playing style berbeda, dengan keinginan semua berbeda. Jadi pasti kita mulai dari kosong dan FIFA Match Series itu adalah momentum untuk bangun tim lagi untuk kedepannya, bikin chemistry, dan cari momen situasi terbaik dengan pelatih yang baru. Kalau main di negara kita harus menang turnamen ini. Saya yakin, ungkap Mark Anthony Klok. Gonna stop if it's controlling you.